Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate 2 poin istimewa bagi guru honorer negeri yang terdata di Dapodik di seleksi P3K Guru tahun 2022. Oke Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung to the point. Apa sih sebenarnya keistimewaan bagi guru honorer negeri yang terdata di Dapodik di seleksi P3K Guru tahun 2022? Cek sekarang. Jadi keistimewaan yang pertama itu adalah pelamar lolos passing rate ya dari sekolah negeri itu berdasarkan urutan kategori itu mengisi urutan nomor 1 dan urutan nomor 2. Nah, ini ada informasi resminya ya, bahwasanya Bapak Ibu guru honorer yang berasal dari sekolah negeri, ketika Bapak Ibu termasuk dalam kategori yang lolos PG di seleksi P3K Guru tahun 2021, maka nantinya di seleksi tahun 2022 ini tentunya Bapak Ibu akan mengisi urutan nomor 1 dan urutan nomor 2 untuk pelamar prioritas 1. Nah, tentunya seperti itu ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan buat rekan-rekan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dan masuk dalam posisi los PG. Karena kita ketahui bersama bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu ada beberapa kategori ya, mulai dari THK 2, guru honorer negeri, kemudian PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Nah, di sini kita bisa lihat informasi resminya Bapak Ibu ya dari Kemdikbudristek. Di sini terkait dengan mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021, Bapak Ibu bisa perhatikan langsung di poin yang ketiga ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan secara seksama di poin nomor 3. Di sini dikatakan bahwasanya untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Yang pertama adalah THK 2 berarti negeri, kemudian honorer negeri berarti yang terdata di Dapodik ini sama-sama guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Jadi ceritanya di sini ketika Bapak Ibu adalah guru honorer negeri, baik itu kategori THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dan lolos PG, maka Bapak Ibu akan menempati posisi 1 dan 2 untuk urutan kategori pelamar. Dan ini sangat penting ya. Ini menjadi salah satu penentu kelulusan pelamar prioritas 1 untuk pertama kali mengisi kuota formasi nantinya. Dan ini resmi Bapak Ibu ya, ini resmi. Contoh, kita berikan contoh ya. Misalkan di sekolah A itu, misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan di sekolah A itu ada 3 formasi ya, ada 3 formasi, sedangkan pelamarnya ya, anggaplah pelamarnya seperti ini, anggaplah tidak ada guru induk ya, tidak ada guru induk, eh, dan ada 3 pelamar ya, kita sederhanakan saja, ada 3 pelamar. Yang pertama adalah THK 2, kemudian guru honorer negeri, kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG. Nah, meskipun dari segi nilai lulusan PPG ini lebih tinggi nilainya tahun lalu daripada THK 2 dan guru honorer negeri, tetapi yang akan mengisi formasi 2 diantaranya adalah THK 2 dan guru honorer negeri pertama kali. Barulah nantinya untuk formasi ketiga diisi oleh guru lulusan PPG ataupun guru honorer swasta. Jadi prioritas penempatan itu sangat berpengaruh penentu kelulusan mengisi kuota formasi P3K Guru oleh pelamar prioritas 1. Catat itu baik-baik Bapak Ibu ya, dan ini resmi. Kami tidak hoax ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian poin istimewa yang kedua yang harus Bapak Ibu ketahui adalah seperti ini. Ini ditujukan bagi pelamar yang tidak lolos passing grade P3K 2021. Nah, jadi Bapak Ibu yang termasuk adalah pelamar yang tidak lolos passing grade P3K 2021 dan terdata di Dapodik masa kerja 3 tahun ke atas, itu otomatis nantinya Bapak Ibu akan mengisi prioritas 3 dan THK 2 mengisi prioritas 2. Ini untuk guru honorer negeri.
Seperti itu Bapak Ibu ya, itu untuk guru honorer negeri. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu posisinya di tahun 2021 kemarin itu mendaftar P3K, ini guru honorer negeri ya. Bapak Ibu tidak lolos PG ya. Bapak Ibu tidak lolos PG, tetapi karena Bapak Ibu adalah guru honorer negeri dan terdata di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas dan satunya lagi adalah merupakan THK 2, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan langsung dimasukkan di kategori prioritas 2 ya. Prioritas 2 untuk THK 2 dan prioritas 3 untuk guru honorer negeri. Masa kerja 3 tahun ke atas dan tidak lolos passing grade. Nah, ini menjadi salah satu bukti yang sangat apik ya. Ini menjadi salah satu bukti yang sangat real betapa diprioritaskannya guru honorer negeri di seleksi P3K 2022. Ini tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu ya. Ini kita tidak bisa pungkiri meskipun sebenarnya untuk lulusan PPG dan guru swasta juga sangat diprioritaskan ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini salah satu bukti ya. Di sini kita bisa cek bersama Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di mekanisme seleksi P3K tahun 2022. Ini kita perhatikan untuk penempatan itu nantinya akan diisi oleh lulus passing grade ya. Nah, guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021 seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk seleksi kesesuaian verifikasi itu nantinya akan diisi oleh peserta THK 2 dan guru honorer negeri 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, ini masuk dalam kategori prioritas 2 dan tentunya prioritas 3. Seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Sudah sangat jelas bahwasanya ada memang ya keistimewaan tersendiri bagi guru honorer negeri yang terdata di Dapodik di seleksi P3K guru tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami ingin menyajikan sedikit informasi tambahan lagi untuk menambah referensi Bapak Ibu ya. Sedikit disclaimer bahwasanya video ini tidaklah resmi karena yang resmi hanyalah miliknya Kemendikbud dan BKN ya. Jadi ini untuk menambah referensi Bapak Ibu saja. Oke, kita berikan sedikit tambahan informasi Bapak. Jadi sedikit tambahan informasi bagi rekan-rekan guru, jika ingin mendapatkan informasi terbaru Bapak Ibu rajin-rajin pantau portal resmi dari Kemendikbud yaitu PPPK Guru Kemdikbudristek. Itu Bapak Ibu bisa pantau di bagian pengumuman seperti ini ya. Jadi nantinya kalau misalkan ada juknis terbaru terkait Pelaks tahun 2022 nantinya itu akan muncul di bagian pengumuman di portal pppk.kemdikbud.co.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pantau terus ini. Kemudian untuk tambahan informasi lagi, di sini kita bisa cek bahwasanya untuk situs resmi SSCASN yang asli itu adalah sscsn.bkn.co.id. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu dengan portal palsu sscsn.com ya. Nah, untuk mendapatkan informasi atau berita terbaru terkait P3K 2022 nantinya Bapak Ibu pantau pppk.gurukemdikbud.co.id dan jangan lupa juga pantau terus sscsn.bkn.co.id karena di situ nanti semua informasinya akan muncul ya. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa scroll ke bawah sedikit, di sini biasanya akan muncul berita terbaru ya. Nah, jadi di sini banyak sekali berita terbaru yang Bapak Ibu bisa cek, biasanya muncul di bagian sini. Biasanya muncul di bagian sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu juga bisa memfollow Twitter dari BKN Goit ya. Bapak Ibu bisa tweet juga BKN Goit karena di Twitter BKN Goit itu banyak sekali informasi terkait P3K nantinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.